hari Jumat ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya lewat majelis taklim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji kitab karangan salah seorang guru besar kita di Makkah Al-Mukarramah, yaitu Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Abbas Al-Maliki. Kitab beliau bernama Khasa'is Al-Ummatil Muhammadiyah, kekhususan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur alhamdulillah kita ini sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan banyak keistimewaan, diberikan banyak kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Contoh saja, kalau di zaman Bani Israel, apabila ada orang berbuat suatu dosa, maka cara bertaubatnya adalah setelah mereka beristighfar mohon ampunan kepada Allah, mereka harus bunuh diri. Nah, itu beratnya cara taubat di zaman itu. Alhamdulillah kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak diberikan keistimewaan. Itulah yang dibahas di dalam kitab Khasa'is Al-Ummatil Muhammadiyah. Sebagai pokok pembahasan kita pada pagi hari ini adalah satu bab yang dibahas di sini, Al-Khisal Al-Mukaffiratu Lidz-Dzunub. Beberapa bagian-bagian yang bisa menghapuskan dosa. Tentu kita sebagai manusia yang banyak dosa, kita sebagai manusia yang tidak luput dari khilaf dan salah. Karena memang kita dinamakan manusia karena banyak lupa. Summiyal insan linasihi. Kita ini dinamakan insan karena banyak salah, banyak lupa. Tentu banyak sekali kekhilafan-kekhilafan yang kita lakukan. Karena manusia ini dibarengi dengan hawa nafsu. Selain akal ada hawa nafsu. Inilah yang membuat manusia ini sering lupa dan sering berbuat khilaf. Tetapi alhamdulillah wa syukrulillah, kita patut bersyukur, beribu syukur. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segala ampunannya untuk kita. Kita ini walaupun banyak berbuat dosa, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan banyak hal untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dalam suatu kisah atau hikayah di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mungkin pernah mendengar kisah Wahsy. Wahsy ini dosanya begitu besar karena dia pernah membunuh paman tercintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Wahsy ini untuk masuk Islam. Pada saat utusan Rasulullah SAW datang kepadanya untuk mengajak dia masuk Islam, apa jawaban Wahsy pada saat itu? Ya Muhammad, kaifa tad'uni ila al-Islam wa anta taz'am annahu man qatala nafsan aw ashraka aw zana yudha'af lahu al-'adhab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Wahai Muhammad, bagaimana engkau mengajak saya ke dalam agama Islam ini, padahal engkau yang mengajarkan bahwa siapa yang telah membunuh seseorang atau berbuat syirik atau berbuat zina, Allah akan lipat gandakan dosa mereka, azab mereka pada hari kiamat kelak, dan mereka akan kekal di dalam neraka dalam keadaan hina. Dan saya telah melakukan semua dosa-dosa itu, wahai Muhammad. Apakah ada kesempatan saya untuk bisa bertobat? Apakah ada kesempatan saya untuk bisa bebas dari segala azab itu?
pada saat itu Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayatnya, ya, di dalam Al-Qur'an, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Jadi yang akan kekal di neraka itu, yang akan dilipat gandakan dosanya atau azabnya di neraka itu, orang-orang yang telah berbuat dosa tadi, kecuali ada pengecualiannya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat amal saleh. Pada saat itu Wahsy masih ragu. Dia mengatakan, hadza syartun syadid. Ini syaratnya berat sekali, wahai Muhammad. Saya tidak mampu. Allah kembali menurunkan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru duna dzalik. Turun lagi firman Allah Subhanahu wa taala, innallah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang syirik, tetapi akan diampuni selain daripada yang syirik itu. Tetapi di akhirnya liman yasha. Ada kata-kata liman yasha itu membuat Wahsy ini masih ragu. Ya Rasulullah, ini masih ada ihtimal, ada kemungkinan, mungkin saja saya tidak diampuni. Saya belum berani, jangan-jangan saya tidak diampuni. Kembali Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya. Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Nah, ini luar biasa. Islam ini, Allah sangat cinta kepada kita. Di saat seorang hamba meragukan apakah dia akan diampuni atau tidak, Allah menjelaskan, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat suatu yang melampaui batas, ya, terhadap dirinya, jangan kamu pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Maha Pengampun dari segala macam dosa. Semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita beberapa cara untuk menghapuskan dosa, yang tentunya semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu dikumpulkan oleh Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau Khasa'is Al-Ummatil Muhammadiyah, dalam satu bab yang beliau beri judul Al-Khisal Al-Mukaffiratu Lidz-Dzunub, bagian-bagian yang bisa menghapuskan dosa. Jadi kita jangan pernah putus asa, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menghapus dosa kita, ya. Di dalam kitab ini disebutkan di antara penghapus dosa, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusbiqul wudu'a 'abdun illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seseorang hamba melebihkan basuhan wudunya. Ya, isbagul wudu artinya wudu dengan cara melebihkan, dengan cara yang sempurna dan ditambah dari batas-batas yang sudah ditentukan. Ya. Tidaklah seorang hamba berwudu dengan cara isbag illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, kecuali itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat maupun yang akan datang. Allah, inilah Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, beliau menjelaskan di awal sekali, sebagai awal daripada hidayah itu adalah wudu yang benar, ya. Wudu adalah perkara yang sepele tetapi luar biasa, bisa merubah orang dari yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik, yang tadinya tidak ikhlas akan menjadi ikhlas, karena wudu itu menjadi pintu hidayah. Kalau ingin cepat mendapatkan hidayah, mulailah dari cara wudu yang benar.
Dulu kami diceritakan oleh beliau, Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dalam majelis beliau, ada seorang, ya bisa kita katakan seorang pendosa, yang setiap harinya hanya memikirkan dunia. Dia ingin mencari dunia sebanyak-banyaknya. Dia ingin mendapatkan, meraup dunia sebanyak-banyaknya. Tetapi setiap usaha yang dia lakukan selalu kandas. Sudah kemana-mana dia mencari rezeki itu kandas terus. Sehingga suatu saat dia berpikir, kemana saya harus mencari guru yang bisa mengajarkan saya ilmu kimia. Yang dimaksud dengan kimia di sini bukan kimia yang kita bayangkan di pelajaran SMA atau kuliah, ya. Yang dimaksud di sini adalah ilmu bagaimana bisa merubah batu menjadi emas, gitu. Atau merubah air menjadi permata. Itu yang diinginkan. Kalau ada guru yang bisa mengajarkan saya ini, udah, saya tidak akan mencari lagi guru-guru yang lain. Cukup. Ya. Itu sebagai guru saya. Akhirnya dia mencari. Dari pondok-pondok pesantren lah kalau kita bahasakan sekarang ini, dari pondok ke pondok dia keliling. Sampailah dia kepada seorang ulama besar. Dan dia mengatakan, "Ya Syekh, saya ingin berguru kepada Anda. Tetapi bukan masalah ilmu agama. Saya hanya ingin menuntut kepada Anda ilmu bagaimana supaya saya bisa merubah batu menjadi emas." Ya. Luar biasa ini permintaannya. Ya. Tapi guru ini luar biasa juga. Sang guru ini orang yang sangat alim, bijaksana. Beliau mengatakan, "Oh, apa yang kamu minta itu gampang. Itu pelajaran yang gampang, tak terlalu sulit. Benar apa yang kau katakan ya Syekh? Apakah ada ilmu itu pada Anda bisa merubah batu jadi emas?" "Iya, ada. Itu gampang. Ya. Tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya?" "Saya siap, apapun syaratnya saya siap." "Silakan sebutkan apa syaratnya." "Enggak banyak-banyak. Cukup kamu nyantri di sini 2 tahun saja. Tapi enggak boleh pulang. Diam di sini. Tapi saya enggak mau belajar yang enggak ilmu agama." "Enggak, kamu tidak perlu belajar. Kamu hanya berwudu saja. Tugasmu di sini hanya berwudu saja. Cuman itu saja. Kamu enggak usah ikut, sudah orang berjamaah kamu enggak ikut enggak apa-apa. Orang ngaji kamu enggak ikut enggak apa-apa. Cuman satu saja kau kerjakan. Wudu saja. Tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang bagus." "Oh, cuman itu syaratnya?" "Iya." "Ah, itu gampang. Saya siap." "Siap." Ya. Kalau sekedar wudhu saya siap. "Tapi saya nggak bisa wudhu dengan benar. Tolong ajarkan saya." "Iya, saya ajarkan kamu." Nah, jadi pelajaran kita sekarang wudhu dulu. Kemudian kamu amalkan. Jangan pernah rusak wudhumu. Kalau rusak artinya kamu harus wudhu lagi. Kalau rusak kamu wudhu lagi. Ah, iya, gampang. Oke lah. Mulailah dia diajarkan cara wudhu. Bagaimana bacaan-bacaan wudhu. Dari sejak duduk persiapan wudhu. Apa doanya. Ya. Bagaimana dia di saat membasuh tangan di saat berwudu, mulai mencuci tangannya, ya. Dia baca doa, "Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halak." Diajarkan satu persatu. "Ya Allah, saya mohon dari tangan saya ini keberkahan ya Allah." Itu isi daripada doa waktu dia membasuh tangan untuk persiapan dari awal. Kemudian bagaimana doa mulai berkumur atau tamadmad. Diajarkan doa yang sangat luar biasa. "Allahumma a'inni ala tilawatil Qur'an wa kathratiz dzikri lak." Ya Allah, bantu saya lewat mulut saya ini untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran dan berzikir menyebutmu ya Allah. Doa-doanya diajarkan. Di saat mau memasukkan air ke dalam hidungnya, atau disebut dengan istinsyaq, diajarkan doa, "Allahumma arihni raihatal jannah." Ya Allah, berikan saya bisa mencium bau surga. Dan semuanya diajarkan satu persatu. Itu yang dia lakukan.
Ternyata Masya Allah tidak lama prosesnya, baru beberapa minggu saja sudah mulai masuk hidayah ke dalam hatinya. Dengan berkat wudhu yang benar ini, dengan doa-doa yang tulus, ikhlas, akhirnya orang ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit demi sedikit mulai terbuka, hatinya mulai sudah bersih, hatinya sudah mulai mencintai agama ini. Terus terkikis kerah-kerah yang ada, kerah-kerah yang ada di dalam hatinya mulai bersih. Akhirnya sedikit demi sedikit dia lihat majelis ta'limnya Syekh ini, aduh, masa saya tidak ikut, coba saya ikut saja lah. Akhirnya mulai dia sedikit demi sedikit dia ikut dalam pengajian. Dia dengar tentang kehebatan tahajud, dia dengar tentang kehebatan sholatul jamaah. Akhirnya dia mulai mencoba. Awalnya mungkin dia belum ikhlas, tapi dia mencoba. Mulailah dia berjamaah, mulailah dia ikut ngaji. Yang tadinya selalu di belakang, sedikit-sedikit maju. Akhirnya dia paling depan, di dekat Syekh dia duduk. Yang tadinya dia tidak mau sholat, akhirnya dia rajin berjamaah. Yang tadinya dia tidak pernah tahu namanya tahajud, akhirnya dia yang paling rajin tahajud. Masya Allah, apa yang terjadi? Belum sampai 2 tahun, hanya sekitar setahun lebih sedikit, orang ini diberikan karunia hidayah yang luar biasa, diberikan nikmat di dalam ibadah, nikmat di dalam tahajud. Suatu saat, dikala dia mau tahajud, pada saat itu belum ada pompa air, dia pakai timba atau gayung. Di saat dia menggayung air, ternyata yang naik adalah emas. Yang naik adalah emas. Masya Allah ya. Tapi pada saat itu kecintaannya kepada dunia sudah hilang. Dia sudah tidak membutuhkan emas lagi. Akhirnya dia tumpah emas itu, ditumpah lagi, dituang lagi emasnya. Dia gayung lagi air, ternyata emas lagi yang naik. Digayung lagi, emas lagi yang naik. Masya Allah. Hanya dia melapor kepada gurunya, pergi dia ketuk pintu gurunya padahal malam-malam. Ada apa? Kenapa kamu bangunkan saya? Ya Syekh, saya ingin wudhu untuk tahajud, tetapi setiap saya menggayung air, ternyata yang naik adalah emas. Bukankah itu yang kamu mau? Kan itu yang kamu inginkan. Dulu waktu kamu datang ke sini, kamu minta ilmu yang bisa merubah batu menjadi emas. Sekarang itu kamu sudah dapatkan, kenapa kamu tidak ambil? Ya Syekh, saya sudah tidak mengharapkan itu lagi. Ternyata nikmatnya ibadah jauh lebih berharga daripada emas. Ternyata nikmatnya tahajud tidak mengalahkan gemerlapnya dunia. Alhamdulillah, kata gurunya, berarti kamu sudah sukses, berarti kamu sudah berhasil. Nah, dari kisah ini sebagai iktibar kepada kita, pada hakikatnya dunia ini tidak ada apa-apanya. Seandainya ditimbang dunia ini dengan sayapnya lalat pun masih akan lebih berat sayapnya lalat daripada dunia ini. Tetapi Masya Allah, kita ini kebanyakan terjangkit oleh penyakit hubbud dunia wa karahiyatul maut. Tapi insya Allah dengan kita berwudu dengan cara-cara yang benar, insya Allah ya sedikit demi sedikit penyakit-penyakit yang dalam hati kita itu akan terhapuskan ya. Maka di sini disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusbiqul wudu'a 'abdun illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seorang hamba berwudu dengan betul-betul sempurna, dengan isbaq ya, kecuali itu Allah akan mengampunkan dosanya yang telah lewat maupun yang akan datang. Apa artinya? Dari wudu itu akan timbul hidayah. Dari wudu itu akan menjadi awal daripada segala hidayah itu, yang akan membuat dia menjadi sedikit demi sedikit akan berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, di antara penyebab dosa kita itu diampuni adalah ijabatul muadzin, menjawab azan. Menjawab azan. Ijabah di sini maksudnya bukan hanya dengan ucapan, tetapi ijabah di sini harus dengan perbuatan juga. Menjawab azan itu jangan pikirkan hanya kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Di saat muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikut mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Itu bagian daripada ijabah muadzin. Tetapi ada ijabah yang paling lebih dimaksud di dalam hadis ini adalah ijabah bermakna memenuhi panggilan azan itu. Azan itu kan panggilan. Azan itu adalah panggilan Allah pada hakikatnya. Walaupun yang azan itu manusia, tetapi manusia itu hanya sekedar penyampai saja. Dia hanya menyampaikan, tetapi Allah yang akan memasukkan. Ya, kita hanya mengucapkan gitu, tapi Allah yang akan menyampaikan kepada hambanya. Jadi di saat kita memenuhi panggilan azan, berarti sebenarnya kita sedang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kadang-kadang hal sepele sebenarnya, hal yang biasa ya. Tetapi ini pondasi di dalam agama sebenarnya. Kalau ini kita lakukan, insya Allah apapun yang akan kita lakukan, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan-kesalahan kita, asal kita mau mulai saja dari hal yang kecil dulu, dari wudu. Setelah wudu kita coba ya penuhi panggilan Allah. Azan itu memanggil kita untuk sholat ya. Dan sholat itu sebenarnya tidak ada kepentingan Allah di sana. Sholat itu adalah untuk kita sendiri sebenarnya. Inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Sholat itu yang akan mampu mengerim kita, mampu menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena kita ini manusia, ada musuh kita yang sangat berat, yang lebih berat daripada setan itu sendiri. Dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan bahwa musuh kita yang paling berat itu adalah nafsu kita, an-nafs, diri kita sendiri. Itu lebih berat daripada godaan syaitan. Ya. Kalau setan kalau udah tidak berhasil satu hal, udah dia pindah kepada yang lain. Tapi kalau nafsu ini kalau belum diikuti, tidak mau dia berhenti, terus saja. Ini membutuhkan mujahadah. Nah, di antara cara kita mujahadah adalah istiqomahkan wudu, berupayalah untuk mulai penuhi panggilan sholat. Berjamaahlah kalau mampu, berjamaah. Karena berjamaah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Berjamaah itu akan mampu mengilatkan hati kita. Seandainya ada seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin muslim, sholat berjamaah tidak luput dari takbiratul ula selama 40 hari berturut-turut, maka dijamin penyakit kemunafikan yang ada dalam dirinya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bahaya dalam diri kita itu, kadang-kadang kita tidak sadari bahwa di dalam diri kita itu ada bintik-bintik kemunafikan. Ya. Oke lah, mungkin kita beriman kepada Allah, ya. Kita percaya Islam itu, ya. Tetapi ada masih prosentase kemunafikan yang ada dalam hati kita yang membuat kita berat untuk melakukan sholat. Ya, berat. Malah sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh. Azkalus salawat alal munafikin salatul fajr. Sehingga jarang orang mampu untuk berjamaah sholat subuh. Kalau maghrib isya banyak. Maghrib isya banyak. Ya, kadang-kadang walaupun ada bintik-bintik kemunafikan masih mampu kita lawan kalau untuk sekedar maghrib isya. Tetapi kalau subuh ini berat. Sehingga kalau orang bisa mampu 5 waktu sehari selama 10 hari, selama 40 hari ke depan, dia mampu terus istiqomah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sifat kemunafikan yang ada dalam dirinya akan terhapus insyaallah. Ya. Ini namanya ijabatul muadzin. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuh." Siapa yang membaca doa di saat dia mendengarkan azan, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai akhir doa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah sangat pemurah, Allah sama-sama sangat pengampun.
Allah sangat penyayang kepada hambanya. Jangan pernah kita untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menuntut kita hal-hal yang besar. Allah tidak menuntut kita hal-hal yang yang berat-berat sebenarnya. Dari hal-hal yang kecil dulu, insya Allah. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf. Bismillah. Yang ketiga yang bisa menghapuskan dosa, yaitu salat tasbih. Salat tasbih. Ya. Ada amalan yang kadang-kadang hanya mampu menghapus dosa kecil, atau ada amalan yang hanya mampu menghapus dosa yang baru. Tapi kalau salat tasbih luar biasa. Ya. Disebutkan di dalam kitab ini, wa fiha anna man fa'alaha yughfar lahu dhanbuhu awwaluhu wa akhiruhu. Siapa yang melakukan salat tasbih diampuni dosa-dosanya yang dulu, wa akhiruhu, dan yang akhir nanti, qadimuhu, yang telah lama, wa hadithuhu, maupun yang baru, khata'uhu wa amduhu, baik disengaja maupun tidak disengaja, saghiruhu wa kabiruhu, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, sirruhu wa alaniyatuhu, baik dosa yang dilakukan secara diam-diam maupun dosa yang kita lakukan secara terang-terangan. Semua bisa dihapus lewat salat tasbih. Allah, ya. Salat tasbih ini salat yang sangat penting sekali, ya, kita lakukan. Kalau tidak bisa setiap hari, ya mungkin sekali seminggu. Kalau tidak bisa sekali seminggu, sekali sebulan. Kalau tidak bisa sekali sebulan, sekali setahun. Kalau tidak bisa sekali setahun, paling minimal kita lakukan sekali dalam seumur hidup kita. Bagaimana cara kaifiat salat tasbih? Salat tasbih itu intinya di sana adalah tasbihnya, bacaan tasbih. Gerakan-gerakannya sama semua dengan sholat biasa, dilakukan dalam 4 rakaat, ya, 2 rakaat, ya. Usolli sunnat tasbih rakaatain lillahi ta'ala. Atau kalau kita tidak hafal bahasa Arabnya, cukup dengan bahasa kita dalam waktu takbir, Allahu Akbar. Di saat kita takbir, kita masukkan niat, saya berniat untuk sholat tasbih 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah cukup, sudah. Kemudian, ya, intinya adalah di dalam rakaat yang 4 rakaat itu kita bisa membaca tasbih sebanyak 300 kali. Yang terbagi di dalam setiap rakaat itu 75 tasbih. 75 tasbih. Yang 75 itu terbagi di dalam setiap gerakan-gerakan sholat. Mulai dari saat kita selesai membaca Fatihah, ya, kita baca tasbih 15 kali, ya. Kemudian di saat kita ruku, kita baca 10 kali, sudah 25. Di saat kita i'tidal, 10 kali lagi, Sami Allahu liman hamidah, kita baca tasbih, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa sampai sana saja, cukup, ya. Sujud 10 kali lagi, ya. Duduk di antara 2 sujud, baca lagi tasbih 10 kali. Sujud kedua, baca tasbih. Sebelum naik untuk berdiri, ya, kepada rakaat kedua, kita duduk istirahat dulu, duduk dulu seperti duduk kita antara 2 sujud tadi. Di sana kita baca tasbih lagi 10 kali, sehingga jumlahnya menjadi 75 kali. Dan itu sama, 4 rakaatnya sama, ya. Jadi jumlah keseluruhannya menjadi 300 tasbih. Tapi luar biasa kehebatannya, bisa menghapuskan dosa segala-galanya. Allahu Akbar, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, di antara hal-hal yang bisa menghapuskan dosa, at-ta'min fis shalah, ya, mengucapkan amin waktu sholat. Ini kan hal perkara-perkara yang sepele sebenarnya. Yang penting kita mau saja sebenarnya. Yang penting ada hajat kita, ada keinginan kita untuk betul-betul merubah diri, untuk betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan. Ya, kalau sekarang ini orang mengatakan banyak jalan menuju Roma, ya. Banyak jalan untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya. At-ta'min fis shalah, kita mengucapkan amin di dalam salat, ya.
Tapi caranya supaya kita tahu juga adab, karena di dalam sholat itu ada rahasia-rahasia yang tersimpan di dalamnya. Makanya kaifiat sholat itu harus betul-betul kita lakukan dengan sebenar-benarnya. Jangan sholat asal-asalan gitu ya. Kadang-kadang orang sholat tetapi tidak ada bekasnya, sholat tapi tidak ada manfaatnya. Sholat itu bisa menghapus menjaga orang berbuat dosa atau berbuat mungkar, tetapi dia baru turun masjid sudah ambil sandal orang. Gimana ini sholatnya? Karena sholatnya tidak benar. Dari hal takmin saja, mengamin saja punya aturan. Contoh ya, di saat imam mengatakan walaupun, ada jeda sedikit, jangan langsung disambung. Ada rahasia di sana. Ya, jangan langsung walaupun, amin. Ini salah sudah. Gimana mau dikabulkan? Gimana mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah cara kita. Ini hal sepele. Ya. Siapa yang betul-betul sama takminnya dengan takminul malaikah, di sana rahasia yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imamu fa'amminu fa innal malaikata tu'amminu faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ya. Apabila imam mengamin, maka ikutlah makmum mengamin. Ya. Berarti kita tunggu imam mengamin dulu baru kita, biar bertepatan. Ya. Gimana caranya? Ada jeda. Dengan ukuran kita mengucapkan dalam hati Rabbighfirli. Contoh, walaupun, dalam hati kita Rabbighfirli. Amin. Jadi ada jedanya. Ya, sekitar 1 detik atau 2 detik lah. 1 detik, sebentar aja. Rabbighfirli. Amin. Di sana berarti bertepatanlah amin kita dengan amin imam. Di saat amin kita bertepatan dengan aminnya imam dan bertepatan dengan aminnya malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, ya, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lewat. Ya. Dalam riwayat yang lain, dalam kitab Ibnu Wahbin, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lewat maupun yang akan datang. Nah, tapi itu tadi harus pas. Ini hal yang sepele. Kadang-kadang di masjid-masjid, masya Allah, kita dengar itu belum selesai, kadang-kadang waladhdallinnya mak imam sudah amin gitu. Ya, kadang-kadang apalagi tarawih itu, masya Allah, itu berebut-rebutan orang ngamin itu. Kalau dia pelan-pelan aja imamnya sedikit, kayak orang marah makmumnya, amin gitu. Ya, kayaknya dia memarahi imam. Ya. Nah, itu gimana mau mendapatkan fadilah yang luar biasa besar itu? Gimana Allah akan mengampuni dosanya? Ya. Makanya hal-hal seperti ini harus kita pelajari. Dari cara sholat yang benar, ini kita coba belajar. Ini yang jarang dibahas kadang-kadang. Kaifiat sholat, kaifiat wudu. Ini kaifiat wudu kalau saya bahas di sini lama sekali, ya, membutuhkan waktu yang lama, ya. Karena mulai dari awal itu punya bacaan-bacaan masing-masing. Tetapi kalau itu kita amalkan, masya Allah, suatu saat kita akan merasakan lazzatul ibadah. Sholat juga begitu. Kadang-kadang takbir saja masih salah. Takbir masih banyak yang salah, ya. Yang wajib atau yang menjadi rukun dalam sholat itu adalah ucapan takbir. Itu kalau salah bisa tidak sah sholat kita. Ya. Contoh yang salah dalam membaca takbir, Allahu Akbar. Nah, itu sudah salah. Dia panjangkan alifnya, Allahu Akbar. Padahal fatal sekali artinya itu. Ya. Kalau kita panjangkan alifnya berarti itu istifham. Seolah-olah di sana ada 2 hamzah. Allahu Akbar. Apakah Allah yang maha besar? Itu artinya. Ya.
makanya tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Ya. Jangan juga dikalkalah di anunya itu. Kadang-kadang juga Allahu Akbar. Ini salah. Allahu Akbar. Akbar. Ini salah. Harus dia uwus. Allahu Akbar. Jangan dikalkalah. Ya. Atau juga dipanjangkan baknya. Allahu Akbar. Ini juga salah. Jauh sekali artinya. Atau ada yang membarisbawahkan Allahu Akbar. Ada juga yang begitu. Allah itu jauh sekali artinya. Setiap bergeser dari huruf sedikit jauh artinya. Maka perlu sekali kita sering-sering ngaji. Perlu kita saling-saling duduk di majelis ilmu. Itulah yang akan bisa merubah kita menjadi yang lebih baik. Ya. Masih ada waktu sedikit lagi kita lanjutkan. Ya. Ya banyak ini yang bisa menghapuskan dosa, tapi nanti akan kita berikan jeda untuk kita bisa tanya jawab juga, ya, sehingga kita akan habiskan sedikit lagi. Di antaranya adalah wa min dzalika, ya, salatud duha, yaitu salat duha. Kita belajar salat duha, ya. Salat duha itu salat yang dilakukan setelah terbitnya matahari ukuran satu tiang. Luar biasa salat duha ini juga. Anna man shallaha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ya, siapa yang salat duha ini akan diampunkan dosanya yang sudah lewat maupun yang akan datang. Dari tadi kita sudah sebut yang lewat maupun yang akan datang. Mungkin ada yang bertanya, gimana dosa kita yang akan datang diampuni? Kan belum kita lakukan, apa yang diampuni? Oh, berarti kita bebas kalau sudah kita salat duha, bebas kita melakukan dosa kalau gitu. Kan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang berpemahaman seperti itu, salah. Ya. Bukan itu maksudnya. Artinya bekas atau pengaruh daripada salat duha itu akan membuat kita terjaga dari perbuatan dosa yang akan datang. Pengaruh dari salat tasbih kita itu akan menjaga kita dari berbuat dosa pada waktu-waktu yang akan datang. Itu yang dimaksud dengan ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Apa yang telah lewat maupun apa yang akan datang, ya. Kemudian di antaranya juga wa qad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a idza sallama al-imam min salatil jum'ah qabla an yathniya rijlahu Fatihatul Kitab wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa u'tiya minal ajri bi adadi man amana billahi wal yawmil akhir. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja, ya. Bahwasanya siapa yang membaca di saat selesai salamnya imam dari salat Jumat, di saat dia sebelum dia memindahkan kakinya, sebelum dia berdiri, ya, dia baca suratul Fatihah, dia baca suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, dia baca qul a'udzu birabbil falaq, dia baca qul a'udzu birabbin nas 7 kali semuanya, ya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat maupun yang akan datang, dan Allah akan berikan dia pahala dengan jumlah orang-orang yang beriman dari dari dunia maupun sampai akhirat, ya. Luar biasa kehebatan kalau kita membaca suratul Fatihah 7 kali, qul huwallahu ahad 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, dan qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Luar biasa. Itu juga akan bisa menghapuskan dosa. Saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Karena saya lebih cenderung untuk membuka tanya jawab, ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di sana maupun yang lain yang ikut menyaksikan dakwah Islamiyah ini.
kita akan baca satu persatu. Ini ada beberapa pertanyaan, ya. Pertama dari Ahmad Firdausi, ya, mau nanya, selain menyebutkan Allah, apa dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita melihat ayat yang pernah saya baca tadi, ya, di mana Al-Wahsy masih ragu saja, karena dalam riwayat-riwayat yang lain, makanya ini perlu kita mengaji, ya, perlu kita banyak membaca. Kadang-kadang ada disebutkan dalam riwayat, ada beberapa hal yang disebutkan ini tidak akan dihapuskan, diampuni dosanya, ini tidak akan diampuni, ini tidak akan diampuni. Tetapi dalam riwayat yang lain, bahkan dalam ayat suci Al-Quran yang kita baca tadi, bahwa, ya, Allah akan mengampuni semua dosa. Ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa anzalallahu taala, ya ibadiyalladzina asyrafu fi ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Luar biasa. Dari ayat ini Allah menyerukan, wahai, ya, orang-orang hamba-hambaku yang selama ini mungkin pernah berbuat kesalahan, berbuat zalim terhadap dirinya, jangan kau putus asa dari rahmat Allah, karena sungguhnya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan semua dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ya, kalau dari ayat ini sudah tidak ada lagi sebenarnya. Bagaimana dengan syirik ini? Ya, selama dia bertaubat, ya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, ya, Allah bisa juga, ya, apa namanya, mengampuni dosa-dosanya, ya. Artinya syirik maksudnya di sini, kalau dia tidak kembali lagi menghapuskan kesyirikannya, artinya dia kembali kepada tauhid, inilah yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kembali lagi kepada tauhid, insyaallah Allah Maha Pengampun. Ya, kalau kita sebut dalam riwayat-riwayat banyak yang tidak dihapuskan, termasuk juga orang yang memutuskan silaturahim misalnya. Itu Allah tidak akan mengampuni dosanya. Sebagaimana dalam riwayat waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam nisfu Sya'ban, beliau pergi ke makam Baqi, ya, beliau beliau tadarruk, berdoa sambil menangis di sana, ya. Kemudian beliau pulang. Di saat itulah Siti Aisyah bertanya, ya, gimana, apa yang kau lakukan malam ini? Oh, malam ini Allah akan mengampuni semua kecuali orang-orang yang masih memutuskan silaturahim. Ya, banyak hal yang disebutkan dalam riwayat gitu. Ya, termasuk juga misalnya orang-orang yang melawan orang tuanya, yang durhaka kepada orang tuanya, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari perjalanan 500 tahun. Ya, dalam riwayat, ya, tidak akan dicium oleh orang yang durhaka kepada orang tuanya. Tapi maksudnya itu yang sampai mati masih seperti itu. Kalau dia bertaubat, kemudian dia datang kepada ibunya, dia cium kaki ibunya, dia mohon ampunan ibunya, dan diampuni, insya Allah Allah juga akan mengampuni dosanya. Ya. Kemudian dari Ita, ya, apakah hidayah itu harus dicari atau akan Allah berikan langsung? Dan apakah jika wudhu kita ada yang salah, amalan sholat kita tidak diterima? Ya. Hidayah itu memang, ya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendakinya. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya. Makna secara umumnya seperti itu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, dia dikasih. Kalau kita maknakan secara umum ini, mau dicari maupun tidak, sebenarnya akan diberikan. Tetapi kita punya kewajiban untuk mencarinya. Perkara dikasih dan tidak, itu urusan Allah. Sehingga ada istilahnya murid, ada istilahnya murad. Orang yang ingin dan orang yang diinginkan.
Tetapi insya Allah selama kita mau mencari, pasti diberikan. Ya. Karena Allah akan memudahkan jalan kepada seseorang sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Ya. Ini sama persis dengan pertanyaannya dulu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait ya mengenai bagaimana orang nanti kalau memang dia akan menjadi ahli surga, pasti dia akan masuk surga. Kalau memang dia sudah ditulis menjadi ahli neraka, pasti dia akan masuk neraka. Sehingga Sayyidina Umar sudah putus asa waktu itu. Ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa saya? Udah. Jangan-jangan saya sudah rajin seperti ini, ternyata sudah ditulis saya penghuni neraka. Akhirnya Rasulullah menjawab, kullun muyassarun lima khuliqalah. Wahai Umar, Allah akan mempermudah kepada orang sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Artinya kalau kamu tidur-tiduran sekarang, berarti itu sudah ciri bahwa kamu memang diciptakan untuk neraka. Cari dia, sholatlah, pergi, ibadahlah. Kalau kamu sudah ditaufikkan untuk rajin ibadah, berarti itu sudah ciri bahwa kamu memang diciptakan untuk menjadi penghuni surga. Sama dengan hidayah ini, ya. Kemudian ada pertanyaan dari saudara kita senama Ishak, ya. Ustadz, aplikasi Napi, ini jangan tahu, ini urusannya beliau. Apa nama aplikasinya, Ustadz? Ini beliau tanya, ini aplikasi yang bisa live untuk ini pengajian sekarang ini, ya. Kita lanjut, nanti akan dijawab nanti oleh petugas yang ada di Basnas insyaallah. Kemudian pertanyaan dari Septin Ahda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, untuk menghilangkan kegundahan dan menekan nafsu, ya, kan bisa dengan wudhu. Misalkan kita tayamum karena sedang tidak ada air, apakah memiliki kekuatan yang sama dengan wudhu? Terima kasih. Ya. Ada kaidah mengatakan al-wakil kal muwakil, ya. Yang wakil itu sama dengan yang diwakili. Sekarang debu itu atau tanah itu sebagai wakil daripada air. Kalau dia sudah berfungsi sebagai wakil, berarti sama sudah dengan air itu sendiri. Ya, kalau wudu bisa menghapuskan dosa, tayamum juga sama. Ya. Kan kita lakukan itu karena darurat. Ya. Kalau tidak darurat, pasti kita akan pakai air. Ya. Sehingga sama dia, ya, antara air maupun debu, ya. Untuk menghilangkan kegundahan ini juga yang paling mujarab adalah zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan tenang? Ya. Ini juga luar biasa. Kalau orang-orang menempuh thariqah, ya, pasti thariqah yang paling cepat untuk mendapatkan kebersihan hati, tasfiyatul qulub, adalah zikir. Sehingga rata-rata thariqah yang ada ini kebanyakan menganjurkan untuk memperbanyak zikir dengan kafiat-kafiat yang berbeda. Ini juga perlu saya jelaskan dalam kesempatan ini, mumpung kita berjumpa dalam live sekarang ini, live streaming, ya. Bahwa zikir ini punya kafiat sebenarnya yang memujarab sekali untuk menghapuskan noda-noda dalam hati kita. Selama ini kita kadang-kadang zikir itu kita lihat kiai-kiai kita, sehingga kadang-kadang kita tidak paham arti gerakan kepala kita. Zikir hanya begini saja, gitu. Jadi kita nggak ngerti apa sih maksudnya gelengan kepala ini. Gimana sih caranya menggelengkan kepala yang benar? Sebenarnya kalau kita paham makna la ilaha illallah, paham makna gelengan kepala ini, insya Allah kadang-kadang kita tidak sadar di saat kita berzikir kita akan menangis. Kita menangis. Cuman karena kadang-kadang kita tidak paham, berzikir sampai 100 saja sudah pegal kepala kita. Ada ceritanya itu. Ya, dia ikut seorang tuan guru ini kebetulan ahli thariqah. Dia ikut zikir untuk hari nyiwa, ya, hari ke-9, ya. Dia ajalah nyeribu. Dia biasanya kalau zikir sama jamaah 33. Ini 1000. Ya Allah, dia coba ikut. Dia kira tidak sampai 1000.
Pas 33, lah masih dia. Mungkin 100 ini. Sabar. Sudah 100, belum juga selesai. Ya Allah, kapan yang selesai? 200 belum, 300 belum. Hanya kecapean dia buka songkoknya, dia taruh songkoknya di lututnya. Kemudian dia bersandar, lututnya yang zikir. Allah, Allah, lelah, 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 lelah. Ya, ini terjadi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena belum nikmat. Kenapa belum nikmat? Karena tidak ngerti. Jadi la ilaha illallah itu dua penggal kata. Penggalan pertama namanya nafyun. Penggalan kedua namanya isbat. La ilaha, ini namanya nafyun, meniadakan segala sesembahan. Tidak ada yang pantas disembah. La ilaha, maka sepertinya kita membuangnya. Karena dalam hati ini kita sering menyembah selain Allah. Kita katakan diri kita muslim, tapi sering kita menyembah selain Allah. Kita sering menyembah uang, kita sering menyembah HP, kita sering menyembah, banyak yang kita sembah, ya. Ini kita buang. La ilaha illallah. Pas illallah itu ke hati sebenarnya. Illallah, ini namanya isbat. Menetapkan bahwa hanya Allah lah yang pantas untuk disembah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau ini terus kita ulang-ulang, tidak sadar kadang-kadang, maka air mata akan membasahi pipi. Insya Allah sedikit demi sedikit hati kita akan bersih, mengkilat. Kemudian kita lanjutkan. Lumayan banyak ini. Dari Hurun In, Ampura, Tuan Guru mau nanya mengenai puasa Arafah yang bisa mengampuni dosa selama 2 tahun. Apakah itu benar atau tidak? Bagaimana penjelasannya? Ya, benar. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Dan di dalam kitab ini juga disebutkan nanti, tapi kan waktu sekarang tidak mencukupi, sehingga saya tidak habiskan, ya. Di antara yang bisa menghapuskan dosa adalah puasa hari Arafah. Itu akan bisa menghapuskan 2 tahun. Nah, dan itu benar, ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Imamul Haramain. Oh, dia hanya mengatakan sedang menonton. Mana lagi nih? Dari Mas Kom. Ya. Beliau bertanya, gimana cara membayar hutang yang sudah 25 tahun misalnya kita berhutang 100 juta. Apa sekarang kita ganti sejumlah yang kita pinjam? Ya. Jadi memang sebenarnya ini menjadi iskal yang perlu dibahas di tingkat apa namanya, di tingkat para ulama. Ya. Iskal kenapa? Ini juga menjadi pemikiran saya juga selama ini, bahwa nilai uang yang berubah. Kalau dahulu kan emas. Kalau dahulu mata uang itu tetap. Kenapa? Karena emas. Ya. Yang namanya dinar, dirham itu emas, perak. Jadi tidak akan bisa berubah, akan tetap dia. Ya. Tapi kita sekarang ini rupiah, terutama ini rupiah yang paling cepat berubah. Ini kalau kita rasakan kalau kita di luar negeri. Kami dulu di sana sedikit-dikit, ya Allah, segini kita bawa uang, pas kita tukar segini jadinya. Ya Allah, memalukan ini. Ya, inilah yang terjadi. Harga uang yang dulu 100 juta, yang 25 tahun dulu, dengan harga uang yang sekarang 100 juta, jauh beda. Dulu 25 tahun yang silam, kita bisa beli dengan 100 juta itu mungkin 1 hektar. Sekarang di Peraya kita beli 100 juta hanya 1 are dapatnya. Gimana ini? Kalau dikembalikan dengan jumlah uang yang sama, berarti merugikan siapa? Merugikan orang yang dipinjam. Tetapi kalau kita lebihkan sekarang, riba larinya. Nah, ini makanya menjadi iskal yang perlu dibicarakan di tingkat ulama. Nah, ini bukan daerah saya untuk berfatwa. Ya, walaupun saya juga kebetulan sebagai ketua MUI Kecamatan Kopang, tetapi tidak berani untuk berfatwa karena bukan haknya.
ilmu saya sedikit sekali. Ya mudah-mudahan nanti bagaimana mungkin pembicaraan ke depan, karena nilai uang yang berbeda inilah yang kalau kita memang berbicara masalah riba, ya, tetapi di satu sisi kita akan merugikan orang yang dipinjam. Ini yang menjadi masalah sekarang. Ya. Oke lah kalau sekedar setahun 2 tahun mungkin perbedaannya sedikit. 100 juta kemarin sekarang ini beda juga, tapi sedikit lah. Contoh saja sekarang, kalau kita beli daging tahun kemarin, 2 tahun yang silam 100.000 sekilo. Sekarang 150.000. Berarti nilai uang yang 1 juta kemarin beda dengan sekarang. Kalau dulu kita bisa dapat 10 kilo dengan 1 juta. Sekarang berapa? Hanya 7,5 kilo lah kurang lebih. Nah, ini siapa yang kita rugikan? Nah inilah, ini perlu dibahas ini. Gimana ini jalan keluarnya ini? Ya, apakah harus tetap sama dia? Ya, gimana? Makanya sekarang orang jarang mau meminjamkan uangnya karena rugi kalau terlalu lama. Otomatis rugi. Nah, ini kalau kita berbicara tentang finansial. Tetapi kalau kita berbicara tentang ta'awanu 'alal birri wat taqwa, insyaallah sebenarnya segala kekurangan-kekurangan dari penggantian uang kita itu akan diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Ini kalau kita berbicara mengenai pahala. Ya, tidak bedanya dengan zakat, sedekah. Ini kan kelihatannya habis uang kita. Tapi beda dia. Hitungan Allah dengan kita beda, matematikanya kita dengan Allah beda. Kalau kita 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Kalau Allah Subhanahu wa taala 1 dikurangi 1 sama dengan 10. Sudah jelas dalam Al-Qur'an, al-hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Tapi bisa juga menjadi 700. 1 kurangi 1 sama dengan 700. Ini juga sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Siapa-siapa yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah diumpamakan seperti 1 biji tanaman yang kita tanam akan tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkai akan mengeluarkan 100 biji. Berarti yang 1 menjadi 700. Ini yang kadang-kadang banyak kita tidak sadari. Ya. Banyak juga jamaah kita sekarang mempermasalahkan mengenai zakat. Ustadz, katanya ini ada pertanyaan dari salah seorang jamaah kita di rumah. Sekarang ini biaya kita jadi petani, Allah, kadang-kadang Pak Pok katanya. Biaya pengolahannya dengan hasilnya sama, Ustadz. Kita keluarkan sekian, hasilnya sekian. 1 hektar kita ngeluarkan sampai 10 juta. Hasilnya hanya beberapa kintal. Pak Po, apa ya zakatan Ustaz? Oh enggak. Jangan berpikir seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Insyaallah berzakatlah walaupun Pak Po. Allah nanti akan menggantikan. Kenapa dia sedikit sekali hasilnya? Mungkin karena jarang berzakat. Kalau Anda berzakat, insyaallah dilipat gandakan. Ini juga kadang-kadang ngerumun-rumun ya, yang pegawai negeri misalnya atau pegawai honorer dipotong zakat lah kurang ini. Padahal itu akan menambah rezekinya, tapi rezeki yang kadang-kadang kita tidak sangka-sangka. Ya, ada rezeki yang luar biasa yang sebenarnya jauh lebih berharga daripada materi. Sehat, tenang, ya, ketenangan luar biasa. Tanya pada ibu-ibu misalnya sekarang, tanya dia, mana lebih senang kamu dikasih uang oleh suamimu 100 juta tapi kamu akan dipoligami, daripada uang tidak ada tapi suamimu cinta luar biasa sama dirimu? Bagaimana kamu pilih? Pasti dia mengatakan cinta suami saya itu lebih utama katanya. Berarti ada nikmat yang jauh lebih berharga daripada uang 100 juta. Itu yang kadang-kadang luput dari perhatian kita. Ya. Kalau kita berbicara seperti itu, maka apa yang ditanyakan oleh beliau tadi itu sebenarnya sudah hilang masalahnya. Memang nilainya berkurang, tapi Allah yang akan mengganti. Tetapi kalau kita berbicara masalah syariah, beda lagi. Inilah yang harus dibicarakan oleh para ulama tingkat tinggi. Ya.
Jadi sekedar itu mungkin, karena pertanyaannya sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, jadi saya di sini juga dalam kesempatan ini menganjurkan kepada semua jamaah, mari jangan malas untuk berzakat. Insya Allah zakat kita itu akan menambah rezeki kita. Itulah yang akan membuat kita sukses. Hassinu ala amwalikum bizzakah wadawu mardakum bis sadaqah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita disuruh untuk membentengi harta benda kita dengan zakat. Tidak bisa harta itu dibentengi dengan tembok yang tinggi-tinggi, tidak bisa. Kalau Allah sudah ingin mengambilnya, diambil dia. Walaupun temboknya 3 meter dibuat tembok penyengker, lah kalau Allah sudah mau mengambilnya, tidak perlu dengan diambil oleh pencuri. Diambil lewat kesehatan kita, udah masuk rumah sakit habis 100 juta. Nah, gimana? Makanya kita disuruh hasinu amwalakum, bentengi hartamu dengan zakat. Wadawu mardakum bisadaqah, obati penyakitmu dengan banyak-banyak bersedekah. Wal afu minkum. Sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.